Salam dalam kasih Kristus, salam sehat. Selamat beribadah pada ibadah hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Ibadah hari Minggu saat ini merupakan ibadah hari Minggu dengan menggunakan tema khusus, dan tema kali ini adalah Providensia Tuhan dan Orang Percaya. Di dalamnya, kita diajak untuk melihat tangan Tuhan yang penuh kasih dalam merajut kehidupan kita orang percaya, khususnya dalam menghadapi tantangan kehidupan, agar kita dapat dikuatkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dalam kehidupan sehari-hari. Pelayan firman dalam ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Marji Ririhena Dewana, DTH. Marilah kita mempersiapkan diri untuk masuk hadirat-Nya dengan bermazmur dari Mazmur 147 ayat 7 sampai dengan 11. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64, bait yang pertama. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ibadah hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta ini ditabiskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Nats pembimbing yang mendandasi pemberitaan firman minggu ini diambil dari Ayub pasal 42 ayat 2 yang mengatakan, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya engkau.
berjalan sendiri. Ku tiada tahu jalan-Mu Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terang-Mu halau ketakutan, ku tak dapat jalan sendiri. Umat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa di sorga, puji syukur atas seluruh penyertaan yang Engkau berikan. Terima kasih telah melimpahkan banyak kebaikan dan kegembiraan menyelimuti pagi hari ini untuk mengawali hari. Kami mohon kepadamu agar hari ini kami selalu dibimbing, dituntun untuk selamat, dan dapat menjalani hari dengan baik. Amin. Sungguh indah kabar-Mu, ya, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darah-Nya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji nama-Nya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji nama-Nya. Puji nama-Nya. Puji nama-Nya. Yesus Kristus tak berubah, puji nama-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami tertunduk di hadapan-Mu karena Tuhan memperkenankan kami untuk duduk diam di sekitar firman Tuhan. Dari gereja kecil di rumah kami masing-masing, kami memohon bimbingan dan pemeliharaan Tuhan, agar firman yang kami baca adalah firman yang kami pahami dan kami lakukan di tengah kehidupan beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pengasihan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini dari surat Roma pasal 8 ayat 28 yang menyatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam satu pertemuan mahasiswa atau konferensi mahasiswa di sebuah universitas terkenal di Amerika, seorang alumni berdiri dan menyampaikan sesuatu dalam pertemuan tersebut. Dia mengatakan begini, "Aku adalah seorang anak haram. Aku dilahirkan dari seorang perempuan yang buta dan tuli. Ibuku diperkosa sehingga ia hamil dan melahirkan diriku. Sejak kecil aku tidak pernah tahu siapa ayahku. Dan dari kecil aku harus bekerja untuk membiayai hidupku tetapi juga hidup ibuku." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Kristus, dia mengatakan selanjutnya dengan suara yang bergetar. Dia katakan begini, "Aku berpikir untuk apa sebenarnya aku hidup? Untuk apa Tuhan membiarkan aku hidup? Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, aku ingin mati saja. Karena ketika anak-anak lain dia bisa bermain dan belajar di masa kecilnya, aku justru harus bekerja dan bekerja untuk hidupku tetapi juga untuk hidup ibuku." Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, sampai satu waktu kemudian aku mendengar suara di telingaku yang mengatakan, "Azi, apa yang terjadi dalam hidupmu? Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan punya rencana yang indah di tengah-tengah hidupmu. Betapapun berat pergumulan yang engkau hadapi, Tuhan tidak merancangkan hal-hal yang mencelakakan, tapi rancangan damai sejahtera Tuhan siapkan di tengah-tengah kehidupanmu." Ibu bapak, suara itu yang membuat aku bangkit, membuat aku menyadari bahwa aku harus melanjutkan hidup ini. Aku semakin bersemangat bekerja, aku semakin bersemangat belajar, dan akhirnya, ibu bapak, saudara-saudara, aku dapat menyelesaikan pendidikanku di universitas ini. Aku bekerja dengan baik dan memperoleh kesempatan demi kesempatan yang baik. Aku mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk menjadi orang nomor 1 di Kementerian Keuangan Amerika. Bapak, Ibu, saudara-saudara, siapakah dia? Dia adalah Azi Taylor Morton, orang nomor 1 di Kementerian Amerika Serikat pada masa Presiden Jimmy Carter. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang disayang Tuhan, kalau saja dalam hidup ini Azi Taylor Morton tetap hidup dalam suasana perasaan hati yang dipenuhi dengan keadaan yang terpuruk dan tidak pernah bangkit, maka kita tidak akan pernah mengenal seorang Azi Taylor Morton, seorang yang penuh dengan dedikasi, mengabdikan hidupnya bagi Amerika, seorang dengan kulit hitam, perempuan, tetapi yang kemudian tanda tangannya menghiasi uang dolar Amerika Serikat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, Azi mampu untuk melihat peluang, kesempatan, bahkan anugerah Tuhan di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan hidup yang dihadapinya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca teks Alkitab yang hari ini kita baca, saya dan saudara-saudara juga sama-sama sedang diingatkan lewat bacaan ini tentang bagian yang dituliskan dalam surat Roma. Roma adalah sebuah kota metropolitan pada masa itu, tempat di mana banyak orang datang untuk mengadu nasib di sana. Ada jalan-jalan yang ramai, tetapi juga pelabuhan yang ramai di sana. Ibu bapak, orang datang dan pergi ke kota Roma untuk kemudian berkarya di sana.
Ketika menulis surat ini, Rasul Paulus tidak mengenali secara pribadi orang Kristen di Roma, tetapi ia mendengar tentang mereka. Kita bisa lihat itu di Roma pasal 1 ayat 8. Dan beberapa orang berjumpa dengan Paulus di kawasan timur. Ibu bapak yang dikasihi Kristus, karena itu iman dan kepercayaan mereka yang mulai suam-suam kuku. Karena tekanan pemerintahan Romawi, karena berbagai pengalaman yang mereka hadapi, membuat Paulus mengatakan kepada mereka untuk harus bangun dari tidur. Roma pasal 13 ayatnya yang ke-11, agar kekristenan mereka menjadi nyata, agar hidup dengan spiritualitas Kristen mereka sungguh-sungguh boleh dan dapat mereka tunjukkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kota Roma yang sangat beragam. Bapak Ibu yang diberkati Kristus, kalau kita baca satu ayat yang kita baca tadi, ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, pertanyaan yang muncul dari ayat ini adalah apa arti segala sesuatu? Pertanyaan yang muncul yang lain adalah mendatangkan kebaikan seperti apa yang dimaksudkan oleh Paulus dalam bacaan ini? Ibu bapak yang diberkati Kristus, Tuhan selalu merancangkan sesuatu yang baik dalam hidup setiap ciptaannya. Ibu bapak, walaupun di saat-saat sulit dan berat, di saat-saat yang kadang ciptaannya sendiri manusia tidak mampu untuk mengerti apa yang terjadi dalam hidupnya, tapi rancangan Tuhan tidak pernah dan bukanlah rancangan kecelakaan, rancangan yang baik, rancangan yang mendatangkan kebaikan bagi semua yang diciptakannya. Ibu bapak, teks ini juga mau mengingatkan kita bahwa kita dapat benar-benar percaya bahwa Sang Pencipta alam semesta ini membuat segala sesuatu dalam rancangannya yang baik itu, sehingga semua bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kebaikan yang dimaksud di sini kebaikan seperti apa? Ukurannya tentu saja tidak sama dengan ukuran manusia. Ukuran yang dipakai dalam teks ini adalah rencana Allah. Rencana Allah itu berlaku bagi orang-orang yang telah dipanggilnya, orang-orang yang telah menjadi anak-anaknya. Untuk melaksanakan rencana itu, Allah mengaruniakan anaknya sendiri dalam Kristus untuk menjamin bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih setia Allah. Tetapi di sini, ibu bapak, bukan berarti manusia hanya berfungsi pasif atau bersifat pasif, bersikap pasif, tetapi manusia harus aktif merespons anugerah Allah, rancangan Allah yang ada dalam kehidupan manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema yang diberikan, tema khusus yang hari ini oleh Majelis Jemaat GPIB Gideon dimintakan untuk kita renungkan bersama, providensia Tuhan dan orang percaya, maka saya dan saudara-saudara sedang diajak untuk merenungkan providensia Tuhan, penyelenggaraan ilahi itu di tengah-tengah perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, tapi juga sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Saudara-saudara, Allah memberi kemungkinan bagi manusia untuk mengambil bagian secara bebas dalam penyelenggaraan Allah itu sendiri, dan tentunya menyerahkan tanggung jawab itu kepada manusia. Dan kita pun semuanya diberikan akal, diberikan kesempatan untuk bekerja melengkapi karya penciptaan Allah di tengah-tengah kehidupan selaku teman sekerja Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kata Latin dari providensia adalah providere. Providere dalam bahasa Latin artinya memandang ke depan. Artinya bahwa Allah yang menyelenggarakan adalah Allah yang menyediakan sesuatu di depan kita.
Allah yang menyelenggarakan kehidupan sejak sebelum penciptaan itu terjadi, adalah Allah yang juga menyediakan sesuatu di depan hidup manusia. Maka ada unsur proses di sini. Ada unsur yang harus ditempuh oleh manusia dalam menemukan penyelenggaraan ilahi itu di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Nah, saudara-saudara, ibu bapa yang dikasihi Kristus, pertanyaannya bagi saya dan ibu bapa saudara-saudara hari ini adalah, apa makna teks ini di tengah hidup kita? Roma 8 ayat 28 bukanlah ayat yang asing. Kita sering kali mendengar teks ini dibacakan, diperdengarkan, bahkan mungkin kita ucapkan. Tapi apa maksudnya ketika saya dan saudara-saudara diajak untuk merenungkannya di hari Minggu ini? Yang pertama, jemaat Tuhan, saya dan saudara-saudara sedang diingatkan bahwa kita semua memang sedang berada di memasuki bulan ke-6 masa pandemi COVID-19 ini. Semua kita mungkin sedang gelisah, semua kita mungkin sedang bertanya-tanya dalam benak kita, kapan pandemi ini berakhir? Kita senang mendengar beberapa negara, bahkan Indonesia, juga melakukan riset yang sangat serius tentang vaksin COVID-19. Ibu bapak yang diberkati Kristus, pertanyaan yang mendasar, pertanyaan yang manusiawi yang muncul dalam perjalanan hidup kita, kapan waktu ini selesai? Tapi bapak ibu yang diberkati Kristus, pertanyaan itu tidak berarti apa-apa tanpa sebuah sikap reflektif dalam hidup saya, tapi juga hidup bapak ibu saudara. Pertanyaan itu harus diikuti dalam sebuah proses reflektif yang terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Karena dalam kenyataan yang paling pahit dalam kehidupan kita sekalipun, sebenarnya penyelenggaraan ilahi, Providentia Dei itu berlangsung dalam hidup saudara dan saya. Penyelenggaraan ilahi itu tidak terbantahkan dalam hidup kita. Allah tetap bekerja untuk memberikan kelegaan. Ibu bapak yang diberkati Kristus, Allah tetap bekerja untuk menolong, Allah tetap bekerja untuk menjaga kita, Allah tetap bekerja untuk melihat dan menuntun kita mengarah kepada masa depan. Pengalaman manis, pengalaman pahit sekalipun dalam hidup ini, kita hadapi dengan sebuah proses reflektif yang mendalam bahwa sebenarnya Allah sedang bekerja untuk menyatakan kemuliaan Allah dalam hidup ini. Ibu bapak yang dikasihi Kristus, Theoterum Gloriam Dei adalah tanda di mana Allah menjadi pusat dari panggung kemuliaannya sendiri. Bapak ibu yang diberkati Kristus, Allah yang membebaskan itu kita sudah mengalaminya dalam hidup kita berkali-kali. Allah yang menolong karena Allah menyelenggarakan kehidupan ini, kita mengalaminya dalam hidup pribadi, hidup keluarga, hidup gereja, hidup bersama dalam persekutuan kita. Kita mengalami itu hari lepas hari. Tapi Bapak Ibu yang diberkati Kristus, dan ketika Tuhan tolong kita, itu adalah panggung kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Itu bukan panggung kita, bukan panggung kemuliaan kita, walaupun itu panggung kita untuk bekerja bersama-sama dengan Allah, menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, catatan lain yang akan kita lihat dalam teks ini adalah saya dan saudara-saudara di tengah-tengah situasi yang demikian harusnya tetap hidup dalam pengharapan. Dan pengharapan ini tidak sama dengan sekadar optimisme. Ibu bapak, itu bukan sekedar sebuah optimisme saja, tapi pengharapan yang meyakinkan kita bahwa dalam situasi apapun, keadaan buruk, keadaan baik, kita yakin sekali bahwa di setiap pengalaman hidup ini Tuhan ada di tengah-tengah perjalanan yang tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita. Ibu bapak yang diberkati Kristus, bahkan ketika kita tidak mampu membayangkan kapan kebaikan itu datang, kapan waktu itu datang, kapan saatnya datang, dalam situasi yang seperti itu pun kita, saya dan saudara-saudara tetap mampu untuk melihat ada masa depan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu tetaplah berpengharapan di tengah-tengah hidup ini untuk meletakkan tangan kita pada tangan Tuhan.
Jangan gelisah, jangan takut menjalani hari-hari hidup ini. Walaupun kita semua tahu bahwa mungkin saja kita masih menanti kapan vaksinnya selesai. Mungkin saja kita masih bergumul dengan kondisi ekonomi kita, kondisi-kondisi yang merupakan dampak dari pandemi COVID, yang mungkin bagi sebagian besar orang menjadi sudah sangat buruk keadaannya. Tapi Bapak Ibu yang diberkati Kristus, tidak ada satupun masalah dalam hidup ini, tidak ada satupun pengalaman dalam hidup ini yang mengubah panggilan Allah, rencana Allah yang indah dalam perjalanan hidup setiap orang. Ibu bapak, tokoh-tokoh dalam Alkitab, kita ingat kisah Abraham dan Sarah ketika Tuhan memanggilnya dan menjadikannya bapak orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Kristus, keadaan apapun yang dialami Sarah tidak pernah menghilangkan karya Allah dalam pemanggilan Allah bagi Abraham dan Sarah. Begitu juga bagi Paulus, keadaan apapun yang dialaminya tidak pernah kemudian membuat panggilan Allah berubah di tengah-tengah hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, begitupun dengan kita. Tidak ada yang dapat mengubah panggilan Tuhan atas hidup kita. Bahkan Tuhan ingin menggunakan kepedihan, kesakitan, pergumulan, masa lalu, masalah-masalah hidup kita untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan di hari ini, tetapi juga di masa depan kita. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan rasa sakit kita. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan pergumulan kita. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan tantangan demi tantangan hidup yang mungkin kita hadapi dalam hidup ini sampai dengan hari ini. Bapak Ibu, semua itu ada dalam rancangan Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, Dia juga dapat menggunakan kesalahan kita. Dia juga dapat menggunakan dosa dan keterbatasan kita, bahkan dosa orang lain yang mungkin telah menyakiti kita, dan memasukkan itu dalam rencana penebusan Allah dalam hidup ini bagi saya, tapi juga bagi saudara-saudara. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, kita sedang diingatkan hari ini, Providentia Dei, pemeliharaan Allah, penyelenggaraan ilahi. Dalam penyelenggaraan ilahi itu, Ia tidak bekerja seperti tukang pahat. Allah tidak bekerja seperti tukang pahat yang menyelesaikan karyanya dan kemudian berhenti dan diam. Tapi Dia terus mencipta seperti pelukis yang memelihara, yang menyelenggarakan karyanya itu. Lalu Ia menyatakan tanda, menyatakan kuasa, menyatakan mujizat dalam proses melukis yang sedang terjadi. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, Tuhan yang kita percayai sedang menyelenggarakan hidup kita ini. Dalam prosesnya akan menampakkan tanda, menampakkan kerja, menampakkan juga kuasanya senyata-nyatanya dalam hidup ini, dalam karya-karya kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu sekali lagi, jangan pernah takut, jangan pernah gentar, jangan pernah undur untuk tetap berpengharapan kepadanya. Jangan pernah menjadi orang-orang yang patah semangat. Kalau Ozzie Taylor Morton patah semangat di tengah jalan, meratapi hari-hari hidupnya dan hanya menangisi masa-masa yang berat dan sulit yang ia hadapi, kita tidak akan pernah mengenal orang nomor 1 di Kementerian Keuangan Amerika yang punya kapasitas dan kekuatan yang luar biasa untuk membangun Amerika. Ibu bapak, saudara-saudara, Tuhan punya rencana dalam hidup saya dan saudara. Pengalaman apapun, Tuhan sedang merajut hidup kita untuk melanjutkan kehidupan ini dan melihat bahwa dalam setiap proses yang kita sedang jalani, Allah sedang menyelenggarakan semua itu. Providentia Dei, pemeliharaan Allah, penyelenggaraan Allah menuntut bagaimana saya, tapi juga saudara-saudara dengan sungguh-sungguh sebagai orang percaya meresponnya sebagai tanggung jawab iman kita. Hidup benar, hidup tunduk, hidup takut akan Tuhan, hidup bekerja dengan sungguh-sungguh dan mengisi waktu-waktu pemeliharaan Tuhan itu, penyelenggaraan Tuhan itu.
dengan melibatkan diri secara aktif dalam seluruh karya Allah di tengah-tengah hidup bagi kebaikan semesta. Terpujilah Kristus. Amin. Bahtera yang dipandu Yesus, panji salib tandanya, itu bahtera keselamatan bagi orang yang resah. Meskipun badai menyesal dan ombak mengderu, dipandu Tuhan bahteranya ke pantai yang teduh. Pengakuan iman rasuli, jemaat Tuhan, kita semua diundang untuk berdiri, hati dan mulut kita sama-sama mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk bersama-sama berhimpun lagi di tengah-tengah gereja kecil kami masing-masing untuk bertemu dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh memuji Tuhan dikala kami akan melanjutkan hidup ini di minggu yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami berterima kasih karena pemeliharaan Tuhan bagi pribadi, keluarga, persekutuan, tapi juga bangsa ini, sehingga kami boleh hidup di tengah-tengah suasana yang aman dan nyaman, dan kami boleh memasuki hari-hari kehidupan kami untuk melanjutkan kehidupan ini sekalipun Tuhan, kami sedang berada dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Kami datang kepadamu dan bermohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan meneguhkan dan menguatkan kami semua. Firman-Mu yang kami baca, biarlah Tuhan yang tanamkan bagi kami, supaya kami bukan hanya mampu untuk mendengarkan dan menyampaikan firman, tapi kami semua menjadi pelaku firman yang setia. Kami juga berdoa ya Bapa, kami menyerahkan untuk pergumulan gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Kami berdoa bagi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami berdoa secara khusus bagi jemaat GPIB Gideon Kelapa II. Kami memohon berkat Allah bagi para pendeta, ketua majelis jemaat, pendeta domisili, bersama dengan seluruh presbiter yang lain, diaken dan penatua, bersama dengan unit misioner dalam karya layan bersama. Kasihanilah Tuhan, berikanlah kekuatan, hikmat, kemampuan untuk menata layani persekutuan ini, sehingga nama Tuhan terus dimuliakan dan ditinggikan. Kami juga ingat Tuhan, mereka-mereka yang sakit terbaring di rumah maupun di rumah sakit, dan kami memohon belas kasihan Tuhan untuk menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa secara khusus mereka yang terkena virus COVID-19, Tuhan, kami memohon biarlah kasih Tuhan menjamah, merangkul, menyembuhkan mereka di tengah-tengah situasi berat dan sulit yang sedang mereka hadapi. Dampingi keluarga-keluarga mereka, supaya dalam keadaan yang sulit dan berat ini mereka tetap dikuatkan, diteguhkan dan ditolong oleh Tuhan, tetapi juga oleh persekutuan yang saling
menguatkan, yang saling meneguhkan dan saling mengingatkan. Kami berdoa ya Bapa saat ini. Kami menyerahkan juga mereka yang sedang bergumul karena masalah-masalah dalam rumah tangga, baik karena suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara bersaudara mereka, masalah ekonomi yang sedang mereka hadapi. Dalam tangan Tuhan saja kami memohonkan, meletakkan mereka dan memohonkan kasih sayang dan kemurahan dan berkat Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Kami memohon pemerintah bangsa kami Tuhan jaga dan lindungi, supaya banyak hal yang mereka kerjakan adalah pekerjaan-pekerjaan baik yang mendatangkan kesejahteraan, kedamaian, dan kemakmuran bagi Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk aparat keamanan yang berjaga-jaga, TNI, Polri, semua orang Tuhan yang Tuhan pilih dan pertetapkan untuk menata Indonesia. Tuhan pakai mereka untuk menyatakan kebaikan bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, hari ini ada banyak sekali yang kami mau minta, tapi Tuhan mengenal kami satu berikut satu. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan melingkupi semua kami, sehingga kami boleh senantiasa melanjutkan hidup ini dalam takut akan Tuhan dan dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, ampuni kelemahan dan keterbatasan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, pujilah Allah di dalam tempatnya yang maha kudus. Haleluya, pujilah Dia di dalam cakrawalanya yang kuat. Biarlah semua yang bernafas memuji namanya yang maha kudus. Marilah semua kita memuji Tuhan, pujilah Tuhan, haleluya. Haleluya, pujilah Allah karena segala keperkasaannya. Haleluya, pujilah Dia karena kebesarannya yang hebat. Biarlah semua yang bernafas memuji namanya yang maha kudus. Marilah semua kita memuji Tuhan, pujilah Tuhan, haleluya.
Haleluya, pujilah Allah dengan sangkakala gambus kecapi. Haleluya, pujilah Dia dengan ceracap suling dan rebana. Biarlah semua yang bernafas memuji namanya yang maha kudus. Marilah semua kita memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji namanya yang maha kudus. Marilah semua kita memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan, haleluya. Umat Tuhan, kini saatnya kita menyatakan syukur bagi Allah melalui persembahan tulus dari hati yang bersuka cita. Dengarlah nas Alkitab dari surat 2 Korintus 8 ayat 14 yang mengatakan, "Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Ya Allah, kami bersyukur atas tiap-tiap berkat yang kami terima daripada-Mu. Kini kami membawa sebagian dari apa yang Engkau percayakan kepada kami, dan kami mohon, sempurnakanlah pemberian kami ini. Ajarlah kami untuk tidak takut menghadapi hari esok, karena Engkau memelihara hidup kami sekeluarga. Demi Kristus kami berdoa. Amin. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name.
your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to sing. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Warta Baca, Minggu 30 Agustus 2020. Pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gideon menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Marji Ririhena Dewana dari GPIB Galilea Bekasi yang melayani ibadah hari Minggu 30 Agustus 2020. Terima kasih kepada para pelayan, petugas multimedia, organis, pemandu lagu, pengisi pujian yang telah mengambil bagian pada pelayanan ibadah Minggu 30 Agustus 2020. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak Ibu, Saudara-saudari. Yang kedua, ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Gideon Kelapa II Depok mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 30 Agustus sampai dengan 5 September 2020. Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi keuangan dan lainnya bisa diikuti dalam Warta Jemaat tercetak maupun yang tersedia di website GPIB Gideon. Demikian Warta Jemaat ini. Atas perhatian jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku, mari berdiri. Pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati hidup kita. Marilah kita lanjutkan dan wujudkan tugas dan panggilan kita sebagai gereja dengan keyakinan kita akan pertolongan dan kasih Kristus yang telah menganugerahkan kita kehidupan yang baru. Ingatlah nats Alkitab yang diambil dari Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin.
sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memeliharamu dan setiap anggota keluargamu yang jauh dan dekat, agar kedamaian, rasa syukur, serta bahagia meliputi keseharianmu. Tuhan memberkati tangan, kaki, dan pikiranmu, sehingga engkau bekerja dengan tulus menjadi bentara Kristus yang setia. Tuhan menjauhkanmu dari orang-orang jahat dan fasik, dan mendekatkanmu kepada orang-orang benar. Tuhan menyembuhkan hatimu yang terluka dan berbeban berat, supaya engkau mengalami kemenangan dan pembebasan. Tuhan menopangmu ketika engkau berjuang menjadi berkat di tengah ancaman, agar engkau berdiri tegak dan berani mengatakan kebenaran. Dia menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya.